فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita mengambil tentang sighah ta'ajjub, yang ungkapan ta'ajjub itu muncul karena salah satu dari dua hal. Apa dan apa itu? Kashfi. Karena kejahilan terhadap sebab hal tersebut sehingga terheran-heran. Kemudian yang kedua, karena keluarnya perkara yang ditakjub itu dari kebiasaannya. Baik. Yang kebanyakan para ulama nahwu mencukupkan diri hanya pada sebab pertama tadi, sehingga karena hal tersebut mereka menolak sifat na'am al-ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya merupakan bentuk penolakan terhadap dalil yang sahih dan sharih. Karena di sisi ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana nas dalam hadis, nah sifat ajab itu sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Sighah ta'ajjub ada berapa, Maulana? Dua, yaitu ma'af'alah dan af'il bihi. Terus bagaimana mengi'rab? Nah, ketika antum ingin membuat ungkapan humab, taib, betapa taib, betapa pendeknya siapa? Si Amr. Betapa pendeknya Amr. Berarti ma aqsara Amran. Taib. Ma aqsara Amran. I'rabnya ma mubtada. Taib. Terus aqsara fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Kemudian fa'il dhamir mustatir. Taib wujuban ya'udu ila ma. Terus Amran maf'ulun bihi. Taib. Adapun dengan af'il bihi, berarti bagaimana membuatnya? Dengan kalimat yang sama tadi, ibrar. Aksir bi amrin. Sekarang i'rabnya aksir. Aksir fi'il madhi. Terus ala suratil amr. Nah, fi'il madhi ala suratil amr. Terus mabni ala al-fathil muqaddar. Kenapa kok muqaddarah? Mana min zuhuriha maji'uhu ala suratil amr. Ini diingat-ingat.
yang menghalangi untuk nampaknya harakat bina tersebut karena datang dalam bentuk amr. Kemudian ba harful jar zaid amrin fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun muqaddaratun mana min zuhuriha mana min zuhuriha istighalul mahal bi harakatil harfil jar zaid. Baik. Ini tentang sighah ta'ajjub diingat-ingat. Sekarang kita lanjutkan tentang babul adad. Tadi kita telah mengambil yang pertama ma yajri 'alal qiyas. Kalau yang yajri 'alal qiyas mudah ikhwan. Nah, yaitu 1 dan 2, kemudian hitungan taib yang digandengkan dengan asyrah. Taib dari 1 sampai 19. Kemudian yang digandengkan dengan asyrun dan teman-temannya. Nah, puluhan. Dari 1 sampai 9. Nah, wasani ma yajri ala aksil qiyas, yaitu yang berjalan di atas kebalikan qiyas. Maksudnya apa? Fa yu'annatsu ma'al mudzakkar wa yudzakkaru ma'al mu'annats. Ya, kebalikan dengan qiyas. Sehingga apa? Dimu'annatskan ketika bersama mudzakkar dan dimudzakarkan bersama dengan mu'annats. Maksudnya bagaimana? Perhatikan catatan kaki, yakni yakunul adadu ala aksil ma'dud fit tadhkiri wa ta'nits. Maksudnya adat itu apa? Bilangannya yang sedang kita bahas. 1, 2, 3, 4, 5 itu adat. Ya, adatnya itu berkebalikan dengan ma'dud. Ma'dud itu apa? Berarti ma'dud itu apa, Ukasha? Ada adat, ada ma'dud. Adat itu hitungan atau bilangannya, ma'dud yang dihitung. Baik. Jadi adatnya kebalikan dengan ma'dudnya dari sisi mudzakkar dan mu'annats. Fa idza kana al-ma'dudu mudzakkaran kana al-adadu mu'annatsan. Jika yang dihitung itu mudzakkar, maka adatnya mu'annats. Kebalikannya juga wa idza kana al-ma'dudu mu'annatsan kana al-adadu mudzakkaran. Jika ma'dudnya mu'annats, maka adatnya mudzakkar. Ini maksudnya aksul qiyas. Wa huwa yaitu as-salasah wa tis'ah wa ma bainahuma. 3 dan 9 serta bilangan di antara keduanya. Berarti mudahnya apa? Hitungan dari apa? 3 sampai 9. Karena 1 dan 2 sesuai qiyas. Kemudian 3 sampai 9 ini berkebalikan dengan qiyas. Sawa'un ufridat nahu salasatu rijalin. Perhatikan ma'dudnya mana ma'dudnya ini? Wazi rijal, adatnya salasah. Berarti antum ketika ingin membuat hitungan seperti ini, lihat dulu apa yang dihitung. Oh, ini rijal. Maka apa? Bilangannya muannats, berarti salasatu rijalin. Wa salasu niswatin. Niswah yang dihitung perempuan. Nah, jumlahnya berarti dalam bentuk mudzakkar, salasu niswatin. Dan untuk bentuk ini ikhwan, sistemnya apa? Mudhaf ilaih. Ya. Nah, salasah diidhafahkan kepada ma'dudnya. Berbeda dengan beberapa contoh yang di depan tentang apa? Tentang jenis pertama ikhwan. Nah, ma'dudnya didatangkan dalam bentuk tamyiz. Misalnya ahada asyara. Nah, ma'dudnya di dalam apa? Bentuk tamyiz, yaitu kaukaban. Ahada asyara kaukaban. Ahada asyara rajulan. Taib, tamyiz berarti dalam bentuk mufrad. Wa qaulihi ta'ala
sab'a layalin, sab' layali, wa thamaniyata ayyamin husuma. Layali ya ikhwan muannats. Nah, maka adatnya mudzakkar sab'. Kemudian ayyam dia itu mudzakkar, maka adatnya muannats, tsamaniyata ayyamin. Baik, dari ayat sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa tsamaniyata ayyamin husuma. Baik, husuma hal dari hak pada sakhkharaha. Ini mufrad, sawaun ufridat dimufradkan, au rukibat ma'al asyrah. Maksudnya ufridat berarti di sini akhwan tidak ditarkib. Ya, mufrad di sini na'am tidak ditarkib. Ghairu murakkab maksudnya. Au rukibat ma'al asyrah atau ditarkib bersama dengan asyrah. Dengan 10. Nahu salasata asyar wa arba'ata asyar. Karena tadi yang ditarkib dengan 10 yang sesuai dengan qiyas hanya apa? 11 dan berapa? 12. Ini kalau bentuknya ini ahada asyar, itsna asyar. Atau dalam bentuk kalau hadi, salis, tasi'. Ini bedakan ya. Kalau mengungkapkan dengan apa? Hadi asyar, tsani asyar, tsalisa asyar. Ini berarti apa? Memaknakan yang ke-12, yang ke-13. Bukan jumlah. Jumlahnya 13 tidak. Ini berarti menunjukkan urutan. Tapi kalau menunjukkan jumlah 13 berarti apa? Salasata asyar. Ya, bedakan. Auruqibat ma'al asyrah nahu thalathata asyara, arba'ata asyara, tis'ata asyara, ketika ma'dudnya adalah mudzakkar rajulan. Ya, rajulan. Berarti thalatha, arba'ah, tis'ah muannats, kemudian apa? Tamyiznya mudzakkar. Tapi kalau tamyiznya muannats, ya tamyiznya muannats, maka hitungan 3 sampai 9-nya ini apa? Mudzakarkan. Sedangkan asyaranya dimuannaskan. Perhatikan, salasa asyrata wa arba'a asyrata ila tis'a asyrata imra'atan. Ya. Berarti yang cocok pada asyrahnya sama muannats dengan muannats. Kemudian pada hitungan tis' yang 3 sampai 9 ini, ya 3 sampai 9 ini menyelisih qiyas, berkebalikan dengan qiyas. Baik. Dan penetapan ini ikhwan bisa mudahnya itu secara mudah dari jilid 2 dari apa? Durusul Lughah kan. Nah, sudah ada di Durusul Lughah jilid 2. Di sana paling dengan apa? Dengan tanda-tanda saja, dengan apa? Diagram atau apa. Auruqibat ma'al 20 wa ma ba'dah, atau ditarkib bersama dengan 20 dan yang setelahnya. Baik. Kalau tadi gandengkan dulu dengan yang tadi ikhwan. Yang digandeng dengan 20 yang selaras dengan qiyas yaitu ahad dan itsnan. 21 dan 22. Sedangkan untuk yang menunjukkan urutan ini juga al-hadi wal 20 yang ke-21, watsani wal 20 yang ke-22. Ini juga apa? Sama urutannya dan selaras dengan qiyas sampai tasi' wal 20 juga apa? Tasi'ah wa tis'in terus sama. Kalau dalam bentuk apa? Seperti ini, yang ke-21, yang ke-22.
Tapi kalau perhatikan tarkib dengan ishrun dan setelahnya ishrun, thalathun, arba'un dalam bentuk jumlah ikhwan, maka dia berkebalikan dengan qiyas. Contohnya indi thalathatun wa ishruna rajulan. Perhatikan rajulan mudzakkar, maka jumlah tiganya dimuannaskan, sedangkan puluhannya tetap ikhwan. Indi thalathatun wa ishruna rajulan. Cara mengirabnya perhatikan untuk tadi kalau ahada asyara itu mabni ala apa? Fathil juz'ain. Kalau sekarang thalathatun wa ishrun jelas ini apa? Mu'rab. Ya, jelas mu'rab. Perhatikan kalau indi thalathatun wa ishruna rajulan. Catatan kaki indi dzarfu makan muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Wal ya dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian thalathatun mubtada' muakhar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian wa ishrun al wawu harfu atfin. Ya, al wawu harfu atfin. Ishrun ma'tuf ya marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah. Perhatikan pada salah satu mudah dia mubtada muakhar. Sekarang wa ishrunnya wawu ataf ishrun ma'tuf ala ba thalathah. Ma'tul marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian rajulan tamyiz mansub. Ila tis'atin wa tis'in sampai hitungan 99. Wa thalathun wa ishruna amah. Perhatikan amah muannas, maka bilangannya mudzakkar. Thalathun wa ishruna amah. Ila tis'in wa tis'in sampai 99. Berarti kalau hitungan, kalau mau bilangan mudahnya berarti apa? Kita ringkas untuk 1 dan 2 kawan, 1 dan 2 sesuai dengan qiyas. Kemudian 3 sampai 9 berkebalikan dengan qiyas. Kalau ini hitungan. Baik. Tapi kalau menunjukkan urutan 3 sampai 9 masih apa? Sesuai dengan qiyas. Karena apa? Al-tsani, al-tsalits, ar-rabi'. Ini semuanya apa? Mengikuti qiyas. Tapi kalau salasah, arba'ah, khamsah dan seterusnya ini berkebalikan dengan qiyas. Kemudian hitungan 11 sampai 19 kalau hitungan maka ini berkebalikan dengan qiyas. Berkebalikan dengan qiyas. Dari berapa? 13 sampai 19. Untuk 11 dan 12 selaras dengan qiyas. Baik. Kemudian mulai dari 23 sampai apa? Sampai 99. Itu berkebalikan dengan qiyas. Jadi yang dibuang adalah biasanya yang nyeleneh kawan dari aturan itu yang apa? 1 dan 2 pokoknya. Yang 1 dan 2.
sebagaimana dalam ilmu sharaf, ikhwan. Baik. Itu tadi tentang apa? Pembahasan adat. Babul waqf. Yuqafu 'ala al-munawwan al-marfu' wal majrur bihadfil harakati wat tanwin. Baik. Bab waqaf berarti sama, ikhwan, antara pembahasan sharaf dan apa? Pembahasan nahwu, diletakkan di paling akhir. Yang dimaksud dengan waqaf huwa qat'un nutqi 'inda akhiril kalimah, yaitu memutus pengucapan di akhir kata. Qala al-Azhari wa yuqabiluhu al-ibtida', dan menjadi lawannya adalah ibtida'. Wal ibtida' amalun fayakunul waqfu istirahatun an dzalikal amal. Ya. Ibtida' adalah amal, sehingga wakaf itu adalah istirahat dari apa? Dari amalan tersebut. Wakaf kan berhenti. Intinya berarti wakaf yaitu menghentikan pengucapan di akhir kata. Yuqafu 'alal munawwanil marfu'i wal majrur bihadfil harakati wat tanwin. Nah, diwakafkan pada apa? Pada isim yang ditanwin dan yang dirofakkan serta dijarkan, atau kalimat secara umum yang dirofakkan dan dijarkan dengan apa? Membuang harokat dan tanwinnya. Contohnya ja'a Zaid wa marartu bi Zaid, karena asalnya ja'a Zaidun. Ketika kita waqaf ja'a Zaid wa marartu bi Zaid. Nah, ketika mendapati seperti ini, ikhwan, disuruh mengi'rab ja'a Zaid, berarti ja'a fi'il madhi Zaidun, berarti kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatul muqaddarah ala akhirih mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal bi sukunil waqf. Ya, yang menghalangi nampaknya dhammah rafa ini adalah ishtighalul mahal bi sukunil waqf, sibuknya tempat dengan apa? Sukun waqaf, sukun karena waqaf, sehingga tidak nampak. Sama dengan apa? Maratu bi Zaidin. Qala wa 'alal munawwanil mansub bi ibdali tanwini alifan. Dan apa? Waqaf atas kata yang ditanwin dalam kondisi nasab, dengan mengganti tanwin tersebut menjadi alif. Contohnya, ikhwan, ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ketika kita mau waqaf menjadi apa? Tidak ra'aitu Zaid, tidak, tapi apa? Dannya diganti menjadi apa? Alif. Tanwin pada Zaidan diganti menjadi alif. Ra'aitu Zaida. Maka seperti misalnya pengucapan jazakallahu khaira. Ini kalau yang tidak belajar banyak kali itu jazakallahu khair. Ini juga salah. Atau jazakallahu khairan. Ini juga keliru. Ketika apa? Mau mengucapkan dengan pengucapan yang benar. Tapi jazakallahu khaira, tapi wakafnya betul. Perhatikan untuk i'rabnya Zaida ketika waqaf. Ra'aitu Zaida. Zaida maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Kenapa? Karena jelas fathahnya masih tetap, ya kan? Cuman yang dibuang apa? Tanwinnya, yaitu nun, yang suara nun yang sukun itu diganti menjadi alif, sehingga dalam peng'iraban tidak berpengaruh. Qala fakadzalika tubdalu nun idzan alifan fil waqf. Demikian pula diganti nun idzan dengan alif, yaitu menjadi alif pada saat waqaf. Ai kama yubdalu tanwinul mansubi alifan, ya, tanwin karena mansub itu diganti alif fil waqf pada kondisi waqaf. Tubdalu nunu idzan al jawabiyah fil waqfi,
Maka nun idzan juga diganti ikhwan, idzan al-jawabiyah pada saat waqaf, tashbihan li idzan bismin mansub. Karena apa? Untuk menyerupakan dengan sebagai bentuk penyerupaan idzan dengan isim yang dinasabkan. Baik, idza jadi jadinya idzan menjadi idza. Baik, yang idzan tersebut dalam Al-Qur'an ditulis apa? Dengan alif. Nah, idzan, nah kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, nah ditulis dengan apa? Alif, kemudian dalnya ditanwin. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, walan tuflihu idzan abada. Ini idzan al-jawabiyah. Dan kalian tidak akan beruntung idzan abada, jika demikian selama-lamanya. Nah, ketika kita akan berhenti pada idzan ikhwan, maka apa? Walan tuflihu idza. Nah, baik, nunnya apa? Diganti menjadi alif. Sama seperti apa? Tanwin mansub yang diubah menjadi alif. Qala wa kadzalika nun taukid al-khafifah, demikian pula nun taukid al-khafifah. Baik. Nahwu la nasfa'a. Nah, la nasfa'a pada surat Al-Alaq. Wa yuktabna kadzalik. Dan ditulis juga demikian. Nah, ditulis dengan mengubah apa? Nun taukid khafifah dengan alif. Dan sebagai faedah, perhatikan catatan kaki nomor 6. Laisa fil Qur'ani nunut taukid khafifatan illa fi mawdi'ain. Tidak ada di dalam Al-Qur'an nun taukid yang khafifah kecuali pada dua tempat. Fi qouli ta'ala wala yakunan, di surat apa ini? Wala yakunan inda Yusuf. Di surat Yusuf. Baik. Kemudian la nasfa'a di surat apa? Rahman. Al-Alaq atau Iqra? Baik, yaitu. Nah, baik. Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa yuknabna kadzalik, perhatikan catatan kaki, ay kama yuqafu 'alal munawwan wa idzan wa yasfa'an bil alifi yuktabna bil alif. Sebagaimana diwaqafkan yang apa? Yang ditanwin ketika kondisi nasab, demikian pula idzan dan yasfa'an dengan alif, maka apa? Ditulis pula di akhirnya dengan alif, ikhwan. Idil aslu fi kulli kalimatin an tuktaba bi surati lafdhiha. Sebab hukum asal pada setiap kata itu ditulis dengan apa? Bentuk pelafatannya. Ketika pelafatannya dengan alif, maka ditulis alif dua juga. Ra'aitu Zaida, maka ada alif sana. Nah, ketika ditanwin pun akhirnya apa? Diberi apa? Diberi alif untuk nanti apa? Memberi tanda bahwasanya dia itu kondisi mansub, dan ketika mau waqaf di situ, tanwinnya diubah menjadi alif. Al-waqfu 'alal manqus wa yuqafu 'alal manqusil munawwani fi ar-raf'i wal jarri bi hadfi ya'i. Diwakafkan atas isim manqus yang ditanwin pada keadaan rafa dan jar dengan menghilangkan ya-nya. Baik. Nahwu ja'a qad. Kalau kita sedang belajar nahwu kan ja'a qadin. Ja'a qadin. Ketika kita waqaf ja'a qad wa marartu bi qad.
wa yajuzu biqad. Nah, saya enggak lihat tulisannya. Nah, ja'a qad wa maratu biqad wa yajuzu itsbatuha. Nah, dan boleh mengisbat, ya, mengisbat. Nah, maksudnya apa? Perhatikan, isbat ai al-ya, isbatul ya. Baik. Pada perkataan wa yajuzu itsbatuha ay fi ghairil afsah, pada selain yang fasih. Seperti ja'a qadhi, marantu bi qadhi, dengan apa? Menetapkan ya, ikhwan. Dan pada qiraah Ibnu Katsir pada ayat walikulli qaumin had, ya, kita kan walikulli qaumin had dengan apa? Mensukun dal ketika waqaf. Kalau Ibnu Katsir membaca dengan menetapkan ya walikulli qaumin hadi. Nah, taib. Ini dengan apa? Itsbat ya. Jaiz, tapi apa? Ghairil afsah. Wa yuqafu fi nasbi bi ibdali tanwini alifan, dan diwaqafkan pada mangkus yang nasab dengan mengganti tanwin menjadi alif. Nahwu ra'aitu qadiya. Kalau ini sama kaidahnya seperti awal. Wa in kana ghairu munawwanin fal afsah fil raf'i wal jarri al waqfu ala alaihi bi itsbatil ya. Dan apabila tidak ditanwin, maka yang fasih ya pada kondisi rafa' dan jar, nah, adalah waqaf atasnya, yaitu dengan menetapkan ya. Contohnya, ikhwan, ja'al qadhi wa marartu bil qadhi wa yajuzu hadwa, dan boleh untuk membuangnya. Ja'al qad wa marartu bil qad. Nah, baik. Dan yang fasih, ikhwan, yang lebih fasih adalah dengan apa? Menetapkan ya. Taib, dengan menetapkan ya. Ja'al qadhi marantu bil qadhi. Ini ketika tidak ditanwin. Kalau ketika ditanwin tadi apa? Kebalikannya, ya kan? Yang fasih adalah dengan apa? Dengan membuang ya dan mensukun akhirnya. Ja'a qad ketika mau waqaf pada kondisi rafa' dan jar. Wa in kana mansuban fa bil itsbati la ghair. Dan apabila dalam kondisi mansub, maka dengan menetapkannya tidak ada pilihan lain, yaitu apa? Ra'aitul qadhi. Ra'aitul qadhi, dengan menetapkan ya. Tidak ada pilihan membuang ya. Ai fayuqafu alaihi bi idzatil ya'i sakinatan. Maksudnya dengan apa? Waqaf padanya dengan menetapkan ya dalam kondisi sukun. Ini pada isim mangkus, ikhwan, dan hampir sama persis dengan pembahasan sharaf. Qala al-waqfu ala ta'i ta'nits. Sekarang waqaf pada ta' ta'nits. Wa idza wuqifa ala ma fihi ta'ut ta'nits fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Ya, sudah sukun maka tidak ada perubahan apa-apa, ya. Apabila diwaqafkan atas sesuatu yang padanya tak ta'nits, jika
ta itu sakinah dalam kondisi sukun maka tidak diubah. Contohnya qamat, fa'adat dan seterusnya. Baik. Mimma fihi ta'un lahiqatun lil fi'li. Yaitu dari apa-apa yang padanya tak yang menempel pada fi'il. Qamat, darabat dan seterusnya. Wa in kana mutaharrikatan, dan apabila tak tersebut berharokat, maka bagaimana? Ada perincian. Perhatikan, fa in kanat fi jam'in, apabila tak berharokat itu pada jamak, berarti jamak muannas salim, nahu al-muslimat, fal afsah al-waqfu bit ta, maka yang pasti adalah apa? Dengan wakafnya dengan ta. Al-muslimat, ja'atil muslimat. Wa ba'duhum yaqifu bil ha. Sebagian orang Arab wakaf dengan ha. Nah, ja'atil muslimah. Nah, dan wa ba'duhum yaqifu bil ha di sini akhwan dihikayatkan oleh Qutrub bahwasanya itu lughah thayyib. Nah, seperti perkataan mereka kaifal ikhwah wal akhwah. Ikhwah jelas dengan tak marbutah ya kan. Akhwat ya dengan tak yang terbuka. Ini wakaf yang fasih dengan apa? Dengan tak akhwat. Tapi kalau lughah thayyib wa kaifa al ikhwah wal akhwah. Ya, ikhwah dan akhwah. Boleh. Tapi yang fasih dengan tak. Akhwat al muslimat. Wa in kanat fi mufrad fal afsah al waqfu bil ha. Apabila tak mutaharrika tersebut pada mufrad, maka yang lebih fasih adalah waqaf dengan ha. Contohnya akhwan, rahmah dan syajarah. Rahmatun, nah rahmah, syajaratun, syajarah. Baik. Dan berlaku pada kullu ismin akhiruhu ta'u ta'nitsin qablaha mutaharrik. Yang menjadi contoh di sini apa? Rahmah, syajarah berlaku pada apa? Dikatakan catatan kaki ikhwan nomor 2, min kulli ismin akhiruhu ta'u ta'nitsin qablaha mutaharrik. Ya, dari semua isim yang akhirnya tak ta'nis dan sebelumnya berharokat. Sebelumnya berharokat. Rahmatun. Ya, taknya apa? Taknya berharokat. Nah, kemudian sebelumnya berharokat. Maka wakafnya dengan hak rahmah. Wa ba'duhum yaqifu bi ta. Sebagian Arab wakaf dengan ta. Baik. Faqad qara'a bihi ba'du sab'ah, dan telah membaca dengan lughah ini sebagian qurra' sab'ah dalam qiraah sab'ah. Perhatikan catatan kaki, wa huwa Nafi' wa Asim wa Ibnu Amir wa Hamzah. Fi qoulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Perhatikan penulisan rahmatullah ikhwan. Pada rahmat ya dia apa? Ditulis dengan tak terbuka. Nah, ini juga isyarat ketika wakaf di situ. Nah, dengan apa? Dengan wakafnya tak. Inna rahmat. Nah, seandainya berhenti di situ.
Dan mereka wakaf dengan tak ittiba'an li rasm, yaitu untuk mengikuti penulisan. Ya, mengikuti penulisan, karena penulisan Al-Qur'an ini penulisan yang apa? Yang tauqifi. Penulisan rasm mushaf itu caranya kan kalau kita dapati berbeda dengan apa? Tata cara rasm kitabah secara umum. Ya, yang qiyasi. Karena rasm mushaf itu tauqifi. Sehingga subhanallah, terkadang satu tulisan itu bisa apa? Kalau terjadi perbedaan qiraah, bisa dibaca dengan semua qiraah yang ada tanpa mengubah tulisannya. Tanpa mengubah tulisannya. Maka ketika rasm mushaf pada apa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, taknya terbuka. Maka apa? Dibaca dengan tak ketika mau wakaf di situ. Dan juga pada beberapa lafaz yang lain, akhwan. Lafaz-lafaz ditulis dengan tak. Ada rahmat, misalnya dalam surat Zukhruf, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Rahmah kalau di rasm biasa kita apa? Tulis dengan tak marbutah, tapi di situ dengan tak terbuka. Makanya beberapa qurra ini, Nafi, Asim, Hamzah dan Ibnu Amir, mereka membaca ketika wakaf di situ ya dengan menetapkan tak, tidak mengubahnya menjadi hak. Juga perhatikan, inna syajarataz zaqqum. Antum lihat nanti di mushaf, inna syajarataz zaqqum. Syajarah kalau kita tulis di Al-Qur'an, di luar Al-Qur'an apa? Kan? Tak marbutah. Berhentinya syajarah. Tapi ketika di mushaf ditulisnya dengan tak terbuka. Nah, jadi alasan beberapa qurra membaca dengan tak ketika wakaf pada kondisi itu ya ittiba'an lirrasm. Baik. Untuk mengikuti penulisannya. Jadi diperbolehkan. Bahkan didengar juga dari orang Arab, akhwan, mereka mengatakan ya ahla suratil baqarah, ya ahla suratil baqarah, kalau apa? Kalau yang afsah. Tapi didengar dari Arab mengatakan ya ahla suratil baqarah dengan tak. Baik, barakallahu fikum. Dan ini juga pengakhiran yang bagus yang ditutup oleh muallif ikhwan dengan ayat inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Baik, isyarat juga untuk seorang mengupayakan untuk berbuat ihsan setelah belajar, setelah mempelajari ilmu. Di antara ihsan dalam bidang ini adalah berupaya setelah dia mempelajari untuk dirinya, berusaha untuk mengajarkannya kepada orang lain. Karena apa? Itu adalah sebaik-baik ihsan terhadap sesama. Ketika dia mengajarkan apa yang telah dia ilmui kepada yang belum mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan ini bihamdillah tabaraka wa ta'ala kita selesai dari pembahasan dalam kitab Mutammimah ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah padanya. Dan bagi yang belum menguasainya dengan sempurna, murajaah kembali, dibaca, ditanyakan kepada teman yang sudah paham. Dan insyaallah ikhwani fillah, setiap seorang belajar nahwu dari tingkatan yang rendah ke tingkatan berikutnya, susunannya tidak akan jauh beda dengan apa yang telah kita pelajari di sini dari sisi pembahasan. Nah, cuman paling dengan penambahan beberapa penjabaran lebih luas, kemudian penetapan syarat-syarat dan juga khilafiyat disebutkan. Oleh karena itulah
seorang kalau sudah mempelajari mutammimah dan mampu menguasainya dengan benar, sepantasnya untuk dia dia sudah bisa membaca dan mempraktekannya dalam kitab. Karena mayoritas teori teori yang kita akan temukan ketika membaca kitab sudah kita dapatkan. Baik. Bahkan sebagian teori kita baca kitab 10 lembar mungkin tidak akan keluar. Seperti misalnya masalah kuhl. Masalah kuhl tidak akan ketemu. Maksudnya antum baca kitab mungkin 10 lembar, 20 lembar atau bahkan satu kitab penuh, antum baca tidak akan pengarang mengungkapkan dengan bentuk masalah kuhl. Jarang ditemui. Makanya di antara hal yang penting, karena ini ilmu alat, ini adalah ilmu alat. Yang namanya alat, antum yang berusaha untuk diasah, ya diasah setajam mungkin adalah yang paling banyak digunakan. Ada pisau banyak dengan berbagai macam jenis, ada yang kotak, ada yang runcing, ada yang macam-macam. Tentunya yang sering dipakai itulah yang butuh untuk diasah. Yang dipersiapkan. Jadi, maka pembahasan pokok yang awal tadi sampai pada pembahasan mansubat itu sangat penting, marfu'at. Sebelum itu mulai dari kalam itu pembahasan dasar, kemudian marfu'at, mansubat, awamil, baik itu nawasib dan jawazim, itu sangat penting. Baik. Dan ada pembahasan yang akhir-akhir ini ibaratnya pembahasan tambahan seperti pembahasan waqaf. Demikian pula pembahasan masalah kuhl. Walaupun tentunya butuh untuk seorang talib memahaminya. Ketika ketemu masalah itu bisa memahami, bisa menerangkan. Setelah itu yang paling penting adalah diterapkan, karena teori ini kalau nggak diterapkan tidak ada faedahnya. Ya, teori kalau nggak diterapkan tidak ada faedahnya. Sehingga harus mulai seorang rutin untuk berusaha membaca. Ketemu kitab, berusaha membaca. Misalnya tafsir, berusaha membaca. Temannya misalnya jatah membaca, dia jangan juga temanku yang jatah membaca, kemudian dia tidak mempersiapkan. Coba persiapkan, kemudian dicocokkan, aku betul tidak ketika membaca. Ketika sudah memiliki kemampuan, sudah yakin, sudah mantap bahwasanya dia betul-betul menguasainya, sudah yakin ini fa'il, ini maf'ul, ini hal, ini tamyiz, insyaallah dengan berjalannya waktu akan memiliki perasaan dalam lughah. Memiliki perasaan, yaitu baca bahasa Arab itu seperti baca Indonesia. Dan itu muncul kadang tidak terasa. Dengan banyaknya membaca, nanti baca Arab itu ya kayak baca Indonesia saja. Kalau sudah sampai tingkatan itu, itu sudah berhasil dalam belajar ilmu alat bi'idznillah tabaraka wa ta'ala, karena berarti alatnya sudah bisa digunakan. Baik. Dan juga modal yang penting yang banyak dilalaikan adalah modal mufradat, modal kosakata. Tanpa kosakata alat yang tidak akan berjalan. Ibarat pisau tanpa ada yang dirajang, kira-kira misalnya berguna tidak, Abu Ilyas? Tidak ada. Misalnya ini pisau tajam tapi nggak ada yang dirajang, gimana? Yang mau dirajang tidak ada, ya sudah pisaunya bekal saja, nganggur. Butuh kosakata, kemudian diterapkan. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa yubarika lana fima ta'allamna wa an yu'idhana min ilmin la yanfa'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.